Tema kita tadi sudah disebut, ku kenal Dia yang kupercaya. Kita akan membaca bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan, 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Saya membaca untuk kita. Mari kita perhatikan dengan seksama. 2 Timotius, surat Paulus kepada Timotius yang kedua, pasal yang pertama, ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan untuk kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk mengenal siapakah Allah yang benar, tentu membutuhkan proses tahapan yang panjang. Tidak bisa kita hanya duduk 1 tahun di Ibu Lydia ini, kemudian kita bisa mengenal. Bahkan ada yang sampai berpuluh-puluh tahun, ternyata di tengah perjalanan sebenarnya dia belum mengenal sesungguhnya dengan benar dan jelas siapakah Yesus itu bagi dia. Untuk sampai mengenal membutuhkan kesungguhan belajar firman Tuhan dengan baik. Jadi belajar firman Tuhannya itu enggak ogah-ogahan. Belajar firman Tuhannya enggak waktu duduk di sini saja. Belajar firman Tuhannya itu enggak waktu di gereja. Tapi belajar firman Tuhan dengan baik, dengan teratur. Teratur itu artinya ada waktu setiap hari bagi kita untuk membaca, mendengar, belajar mengerti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, sekaligus mempraktekkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tidak mungkin orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus dengan benar dapat mengenal Kristus dengan baik. Sangat tidak mungkin. Karena untuk mengenal Kristus dibutuhkan pertolongan Roh Kudus. Sementara Roh Kudus itu ada di dalam kita ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Jadi sangat tidak mungkin orang yang belum percaya itu bisa mengenal Yesus dengan baik. Mengetahui Yesus, it's okay. Untuk mengetahui Yesus kita bisa dengar dari sana, dengar informasi dari luar. Tapi untuk mengenal Yesus dengan jelas, dengan benar, sumbernya hanya satu. Apa itu? Alkitab. Tidak ada yang lain. Di sini, di Alkitab ini, dari Kejadian sampai Wahyu, baru kita bisa mengenal siapa Allah itu yang benar. Setiap orang harus mempunyai pengalaman rohani dengan Tuhan Yesus. Setiap orang. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus harus jelas. Jadi jangan kata orang. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya hanya
berpikir kemudian dan selalu merenungkan, kalaulah nanti kita sampai kepada kondisi orang di dalam Matius pasal 7 itu. Bukankah aku telah menyembuhkan banyak orang? Bukankah aku telah melakukan mukjizat? Bukankah aku telah melakukan ini? Sepertinya itu semua perkara rohani yang di luar batas kemampuan manusia normal. Tapi kemudian Yesus katakan apa? Saya tidak mengenal engkau. Tidak ada penyesalan kemudian. Di dalam hidup ininya kita kemudian bisa menentukan, mengetahui dengan benar siapakah saya di hadapan Tuhan. Bukan siapakah saya bagi Ibu Lydia. Itu selanjutnya. Tapi siapa saya di hadapan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa. Saya akan coba baca untuk kita Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Satu orang itu siapa? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dan dalam Roma 3 ayat 23 kemudian dinyatakan, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah kondisi manusia yang sesungguhnya. Jadi kalau kita tidak menyadari sungguh keberadaan siapakah kita secara rohani di hadapan Tuhan, tidak akan mungkin ada perkembangan selanjutnya untuk bisa sampai kepada titik mengenal Dia yang kupercaya. Sangat tidak mungkin. Membutuhkan satu pribadi yang berkuasa untuk membebaskan, memerdekakan orang yang berdosa tadi, dosa warisan dari Adam yang membuat semua orang sekarang dan manusia yang akan lahir kemudian semuanya telah berbuat dosa. Itu kita harus satu pemahaman dulu. Itu bukan saya yang menyatakan, tapi Alkitab yang menyatakan demikian. Jadi supaya nanti nggak ada yang membela diri, aku rajin kok Kak ke gereja. Kita berhadapan dengan firman Tuhan. Ini yang menjadi landasan bagi kita, siapa sesungguhnya kita. Apakah orang-orang yang aktif di gereja, apakah orang-orang yang ikut KOR dan yang lainnya itu sudah menjadi bagian orang yang percaya kepada Yesus? No. Harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang berkuasa membebaskan, memerdekakan manusia dari dosa dan dari hukuman karena dosa. Saya harap yang saya sampaikan bisa jelas. Mereka yang sudah merespon anugerah, mereka yang sudah merespon kasih karunia Tuhan, menerimanya dengan iman, menerima kasih karunia itu, menerima pengampunan itu, menerima pembebasan itu, menerima Yesus Kristus itu dengan iman. Dan kepada orang yang sudah dibebaskan, yang sudah dimerdekakan, yang sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, itulah kepadanya dimateraikan Roh Kudus. Tanda sah, bukti sah bahwa Betty Hotmaida Sianipar adalah milik Allah. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat itu. Saudara mau mengganggu gugat nggak bisa. Karena sudah ada materai Roh Kudus, nama Betty Hotmaida Sianipar itu sudah tertulis dalam buku kehidupan Tuhan. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat itu. Supaya jelas nanti kita, supaya jangan terseok-seok kita dalam perjalanan iman ini. Kadang-kadang satu periode waktu sepertinya dia luar biasa, satu periode waktu kemudian tidak kelihatan, tenggelam. Apakah itu bukti bahwa kita sudah mengenal siapakah Yesus itu bagi kita? Nggak usah cerita pergumulan lah. Saya selalu katakan nggak ada manusia yang hidup itu nggak punya pergumulan. Kalau nggak mau punya pergumulan, ya udah, ya kan? Adanya jawabannya kan gitu. Memang
memang pergumulannya berbeda-beda. Pasti ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Itu pasti, namanya hidup. Tidak ada yang tidak punya pergumulan. Nanti kalau ditanya, siap nggak punya pergumulan? Nggak mau lah Kak, aku masih mau hidup. Berarti harus siap dengan konsekuensinya. Nah, Roh Kudus itulah yang akan menolong kita untuk bisa mengerti firman Tuhan ini dengan baik. Roh Kudus itulah yang akan bisa menjelaskan firman Tuhan ini dengan baik, tentang siapakah Allah yang benar dan tentang karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Jadi kalau belum ada materi Roh Kudus, jangan berharap bisa mengerti firman Tuhan dengan benar, dengan baik. Makanya ibu-ibu mungkin punya pengalaman, aku udah baca loh Kak itu 3 kali, 4 kali, gak ngerti aku apa sebenarnya isinya. Bingung aku Kak, gak ngerti apa sih maksudnya. Kalau misalnya pengalaman salah satu murid saya, gak apa-apa, saya selalu bilang sama dia, kalau dia renungan malam dan dia gak bisa, difotokan renungannya itu, dicontrengnya. Bayangkanlah ya, murid ya masih baru lah, udah 1 tahunan juga sebetulnya, tapi dia saya lihat kerinduannya besar kali. Ibu-ibu tahu nggak jam berapa dia itu nanti menelpon saya, menanyakan itu jam 11 malam, setengah 12 malam. Coba bayangkan. Apa saya bilang besok aja ya Dek? Kan nggak mungkin. Saya harus jelaskan itu malam itu juga. Paulus dalam perjalanan pengenalannya akan siapakah Kristus membutuhkan proses waktu yang panjang. Di mana titik awalnya? Dimulai dari perjalanannya ke Damsyik. Mungkin kita masih ingat ya, Kisah Para Rasul 9, nanti saya baca untuk kita semuanya. Tujuannya dia ke Damsyik sebetulnya tujuannya ngapain? Mengancam dan membunuh semua murid-murid Tuhan. Mengancam dan membunuh orang-orang percaya. Saya coba baca untuk kita supaya kita nanti bisa melihat bukti pengenalan Paulus kepada siapakah Yesus yang dia percayai. Pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang nanti saya berhenti ya, kepada kalimat di mana saya akan berhenti. Sementara itu Kisah Para Rasul 9 ayat 1 saya catat sih sampai ayat 5, tapi nanti saya akan berhenti kalau sudah ketemu titiknya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya, dari imam besar itu maksudnya ya, untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah titik awal pertemuan Paulus dengan Tuhan Yesus. Sebelum dia nanti kita lihat luar biasa pengenalannya. Tetapi dalam perjalanan itu, ketika Tuhan Yesus memperkenalkan diri, itu membuat Paulus sangat tersungkur. Karena apa? Karena sangat bertolak belakang ya. Tujuannya ini, kok ketemu Yesus, tujuannya buyar dan akhirnya berubah semuanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dari sejak pertemuan itulah kemudian Paulus percaya siapakah Yesus bagi dia. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus awal pertemuan tadi itu memberikan kerinduan, awal kerinduan yang besar untuk mengenal lebih dalam siapakah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat.
dari pertemuan pertama tadi, dari perjumpaan pribadi, dari pengalaman rohani Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus yang bisa merubah cara pandangnya, merubah pengertiannya, merubah pemahamannya tentang tujuan untuk mendapatkan keselamatan yang dia butuhkan. Ternyata pemahaman Paulus yang sudah terbentuk sedemikian rupa bahwa untuk beroleh keselamatan itu adalah melakukan hukum Taurat, membunuh orang-orang yang bertentangan dengan hukum Taurat, itu sudah sangat terekam baik di dalam pikirannya. Sama seperti kita, ya, kita ini kan jujur, selalu kita bilang, bagaimana Inang? Kira-kira tujuannya kemana? Kalau sudah sampai kepada tu dia dohodung mateho, kira-kira jawaban Inang itu apa? Batoe mainang nunga huulahon nadenggan maruhuria au dengan baik, bergereja dengan baik. Ikutnya aku kor, ikutnya aku seksi wanita, ikutnya aku ini, ikutnya aku itu, semua kegiatan gereja. Menyumbangnya aku Inang, ini, itu, dan segala macam. Sampai gak ke surga? No. Supaya dasar pemahaman yang dimiliki Paulus tadi sama dengan dasar pemahaman yang kita bawa dari kita kecil, itu diajarkan oleh orang tua. Ya, dari sejak kita sekolah minggu itu diajarkan guru-guru sekolah minggu. Sejak kita remaja itu diajarkan sama guru-guru remaja. Sejak kita dewasa itu diajarkan di gereja. Pemahaman yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu harus ditanggalkan, harus ditinggalkan, masuk kepada pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, bukan yang diajarkan oleh nenek moyang. Bisa ya? Ngerti ya? Jadi supaya kita, ya kadang-kadang orang yang sudah lama ikut pemuritan, sudah lama, kayak mana lah Kak? Aku terusnya berusaha, tetap aja nggak jelas latar belakang rohaninya, status rohaninya. Saya kadang-kadang jadi sedih juga ya, udah mengajarkannya seperti itu. Kadang-kadang saya buat slide dan segala macam, lambat sekali. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu yang menjadi titik awal bagi Paulus untuk semakin mengenal siapakah sebenarnya Yesus yang menyatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Pertobatan Paulus itu sangat jelas, dan pertobatan Paulus itu sangat serius. Ya, jadi nggak main-main gitu ya, nggak mut-mutan, nggak berleha-leha, nggak gitu. Saya kadang-kadang gregetan juga gitu kalau orang nggak serius mengikut Tuhan ini. Permasalahannya mungkin di situ. Pengenalannya sebetulnya belum jelas. Siapakah Yesus itu bagi dia? Dan apa yang sudah dilakukan Yesus bagi dia? Pertobatannya sangat serius. Dia mengenal siapakah dirinya sebagai orang berdosa, sehingga dia bisa menuliskan Roma pasal 5 ayat 12 tadi dan Roma 3 ayat 23. Kalau Roma 3 ayat 10 terus ibu-ibu baca sampai ayat 12, tidak ada satu orang pun yang benar, tidak ada yang mencari Allah, tidak ada satu pun yang melakukan kebaikan. Kerongkongannya seperti bara api yang menyala-nyala. Itulah gambaran hidup kita sebetulnya. Kita bilang orang percaya, nanti kalau ada grup kita udah gak enak cakapnya pun, ya bingung saya, ya nggak bisa meredam. Keluarlah dari pamangan kita ini semua kata-kata yang tercurah di media sosial itu. Bingung saya ya, grup-grup orang percaya, grup-grup orang gereja masih seperti itu bunyinya. Benar nggak sih dia mengenal siapa Tuhan? Jadi jangan main-main.
Jangan karena grup orang sana seperti itu terus saudara ikut. Buktikan kalau saudara sudah mengenal Yesus dalam hidup saudara. Dia mengenal bahwa dia orang berdosa, dan dia sangat tahu karena keberdosaannya Tuhan Yesus sangat mengasihi dia dan menyelamatkannya. Saudara, kita baca, saya baca 1 Timotius 1 ayat 13 sampai ayat 15. Saya udah katakan sama Ibu Juanita di sana, nanti kalau saya meninggal tolong ayat ini yang buat di apa saya ya. Di apa namanya itu? Nisan saya ya. Ya, 1 Timotius 1 ayat 13 sampai ayat 15 dikatakan begini. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi kejahatan yang dilakukan Paulus itu di luar imannya. Dia belum mengerti apa yang dikehendaki Yesus untuk dilakukannya. Dia belum mengenal siapakah Yesus dan apa yang dikehendaki oleh Yesus untuk dikerjakannya. Kalimat berikutnya ayat 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi kalimat itu nanti saya minta Juanita kalau duluan saya, tolong itu yang dibuat, di antara mereka yang berdosa akulah yang paling berdosa. Tolong itu nanti buat ya Dek, saya bilang. Ya, jadi nggak seperti nisan-nisan sekarang. Apa katanya? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aduh, sedih aku. Pertandingan yang baik yang mana ya? Jangan asal-asal ya. Apa yang dibuat orang itu sesuailah dengan iman kita. Kalau tadi kita ini betul-betul kita belajar mengenal Dia yang kita percaya ya. Jadi setelah pertobatannya terjadi perubahan mendasar yang sangat radikal. Sangat radikal itu maksudnya sangat kontra dengan pemahaman yang semula. Tidak ada ketemunya sama sekali. Dia berpikir melakukan hukum Taurat, pasti dia beroleh keselamatan. Ternyata firman Tuhan bilang, no, hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kau. Hukum Taurat itu berbicara tentang kebaikan, kesalehan, itu ya. Jangan membunuh, yang lain-lain, itu kan berbicara tentang kebaikan, kesalehan, hidup benar. Menurut hukum Taurat, nggak bisa, karena kita sedang berdosa. Manusia berdosa tidak bisa melakukan yang benar. Dosanya dulu yang harus diselesaikan. Jadi nggak usah segan-segan bilang sama Ibu Pinal, sama tim pelayan, aku boleh nggak ya sharing? Nggak usah segan-segan. Itu demi kepentingan kehidupan rohani kita, demi kepentingan keselamatan. Kalau sudah mati kemana kita? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah meyakini keselamatan itu, kira-kira tujuan hidup yang sedang saya jalani ini untuk apa? Hanya bisa mengerti kalau kita mengenal siapa yang kita percaya tadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sangat radikal pertobatannya, baik itu tentang pemahaman keselamatan maupun terhadap perubahan karakternya, karakter Paulus. Ya, jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya saya nggak tahu juga kalau karakternya nggak berubah-berubah, ya mungkin perlu juga itu dievaluasi ulang. Benarkah dia sudah di dalam Tuhan? Saudara, bahkan Paulus memberikan seluruh hidupnya bagi Tuhan dan bagi pelayanan pemberitaan Injil. Nggak ada lagi tawar-menawar. Jadi proses pengenalan Paulus kepada Yesus itu semakin tambah hari, semakin tambah bulan, semakin tambah tahun, itu bertambah terus. Caranya bagaimana? Bergaul secara teratur. Saya selalu ingatkan, sering kali saya ingatkan, termasuk dalam persekutuan Ibu Lydia, ingat, bicara tentang keselamatan bukan bicara tentang perasaan.
tapi bicara tentang iman. Jangan perasaanmu menyatakan sepertinya aku sudah diselamatkan, sepertinya namaku sudah tercatat dalam buku kehidupan Tuhan. Awas, hati-hati. Perasaan saudara tidak akan pernah menyelamatkan saudara. Saya akan baca dari Filipi pasal yang ketiga ayat 6. Bolehkah satu orang membantu saya? Silakanlah Ibu Ketua. Filipi pasal 3 sampai 9. Oleh Dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Apa semuanya itu? Kehormatannya. Dia itu pakar ahli teologi, belajar sama guru besar. Kalau sekarang sudah S3, orang begitu menghormati dia, begitu menghargai dia sebagai pemimpin. Gak ada artinya. Kulepaskan. Bahkan apa katanya? Kuanggap sampah. Bisa nggak sih gampang keluar menyatakan itu? Kekayaanku kuanggap sampah, pengetahuanku kuanggap sampah, penghormatan yang diberikan orang kepadaku kuanggap sampah, jabatanku kuanggap sampah. Kita cuman disinggung sedikit aja pun perasaan kita, wah sudah meledak-ledak. Kayak mana lah Kak, aku memang kayak gitu. Nggak ada itu memang aku kayak gitu. Dulu sebelum kenal Kristus boleh aku kayak gitu. Tapi setelah kenal Kristus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Manusia lama ditanggalkan, manusia baru dikenakan. Nggak ada pembelaan-pembelaan. Aku memang kayak gitu Kak, nggak ada aku memang kayak gitu. Berarti kalau saudara nggak mau bertobat, saudara nggak bisa mengenal Yesus dengan benar, dan saudara tidak bisa meninggalkan karaktermu itu. Jadi kalau sampai tadi jam 5 tadi, kalau main apa namanya itu tadi, sosmed itu masih ada kata-kata kasar, kata-kata menyakitkan, bertobat ya ibu-ibu ya. Bertobat semua, mau nggak? Berkatilah orang lain melalui sosmedmu itu. Saya gak pernah menyapa orang langsung kata-kata. Saya selalu katakan shalom, apa kabar, shalom semua. Kalau itu dalam kelompok, semangat pagi, baru saya coba sampaikan apa yang mau saya sampaikan. Gak pernah saya langsung, Bu, tadi kok gini-gini Bu? No. Gak ada kata-kata. Apa ya, saya pun kadang-kadang bingung siapa sebetulnya kita ini sekarang. Hanya orang-orang yang dengan perasaan kita mengikuti ibadah-ibadah yang disajikan, yang diadakan, tapi sebenarnya kita jauh dari konsep percaya kepada Kristus. Dan kalau tidak percaya, tidak akan mungkin bisa mengenal siapakah Yesus itu untuk seterusnya. Saudara, hampir di semua suratnya, 13 buku yang ditulis oleh Paulus, dari Roma, 1-2 Korintus dan selanjutnya, isinya semua menuntut pembaharuan orang-orang yang sudah ditebus. Itu semua. Coba ibu mulai baca. Harus bisa membuktikan perbedaan manusia lama dan baru. Harus mengalami proses pengudusan yang terus menerus. Saya baca Kolose 3 ayat 10 untuk kita. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui.
Bagaimana caranya terus-menerus diperbarui? Karena ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, kita dapat sesuatu yang baru. Itu tandanya mengenal. Oh, Yesus gak suka rupanya sama pembohong. Oh, Yesus gak suka rupanya sama penipu. Oh, Yesus gak suka rupanya sama orang yang kikir. Oh, Yesus rupanya gak suka kalau kami gak mau mengampuni. Itu kan kalau melalui firman Tuhan ada saja. Saya selalu katakan, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, hasil renungan kita, renungan firman Tuhan, itu harus ada 3 yang kita dapat. Setiap renungan harus 3 hal ini minimal harus kita dapat. Yang pertama, saya selalu ingatkan, melalui renungan itu kita harus semakin mengenal siapakah Allah bagi kita. Itu buktinya pengenalannya bertumbuh. Yang kedua, siapakah saya menurut firman Tuhan tadi. Yang ketiga, apa yang dikehendaki firman Tuhan itu untuk saya lakukan. 3 itu harus dapat. Kalau enggak, jangan berdoa, jangan tutup renungan saudara. Jadi buah-buah pertobatan yang nyata harus nyata, nggak boleh samar-samar. Satokin songona burju, satokin songonon, ya. Kan sering juga kita kecewa ya. Saya sering orang bilang gini, iya aku kesel kalilah lihat si Anu. Kenapa? Ya ternyata aku belum gitu kenal sama dia. Kenapa rupanya? Aku dibohongi. Sering gak sih? Aku kecewa kali dengan si Anu. Kayaknya kami udah lama juga lah bergaul. Kupikirnya aku udah kenal sama dia. Ternyata belum. Kenapa? Ceritaku dibocorkan semua sama semua orang. Mengenal butuh proses yang panjang. Makanya kita sering jadinya kecewa, sering akhirnya terpancing dan yang lain-lain. Saudara, itu semua proses pembaharuan itu hanya akan terjadi jika orang percaya bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan siapakah Kristus bagi dia. Coba Ibu MC bacakan 2 Petrus 3 ayat 18. Kemudian Ibu Lina 2 Timotius 2 ayat 2, Bu. Harusnya udah hafal ya, Bu. Ayo silakan. Mungkin lupa. 2 Petrus 3 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Tetapi bertumbuhlah dalam pengenalan yang benar. Tapi bertumbuhlah. Kata tetapi bertumbuhlah itu kan perintah. Jadi semua kita ini gak hanya bisa bilang aku percaya sama Yesus. Bertumbuhlah dalam pengenalan yang benar. Jadi jangan cuma bilang Yesus itu baik, sungguh teramat baik. Ada pergumulan, Yesus ini gak baik. Lupa kita. Kalau bertumbuh dalam pengenalan yang benar, Yesus itu adalah kasih, tapi sekaligus Yesus itu adalah adil. Kalau kita bandel, ya pastilah ditegurnya, karena dia nggak mau kita celaka. Ayo silakan Bu Lina 2:22. Iya, 2 Timotius 2 ayat 2. Gampang Bu ngingatnya Bu. Iya. Jadi kita artinya di sini harus memuridkan apa yang telah engkau dengar, apa yang engkau pelajari, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Bahkan yang cakap untuk mengajar, supaya orang yang sudah melewati pemuritan bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan siapakah Kristus melalui pemuritan itu, kemudian dia bisa mengajar lagi.
Jadi ibu-ibu yang udah ada kelompok pemuritan, yang sudah ada 1 tahun 2 tahun, jangan terus jadi murid ya. Harus bisa mengajari murid yang baru juga, supaya dia juga mempunyai pengenalan yang bertumbuh di dalam kasih karunia. Bertumbuh dalam kasih karunia itu artinya bertumbuh di dalam pemahaman keselamatan. Bertumbuh untuk mengerjakan keselamatan itu. Jangan hari ini cuman bisa memberi misalnya 5.000, tahun depan juga bisa memberinya cuma 5.000 juga. Itu bertumbuh nggak sih Bu Lina? Enggak ya. Kalau hari ini kita baru bisa ngasih 5.000, bertumbuhlah. Bulan depan 3 bulan lagi mungkin 6.000 gitu ya Bu. Tapi ada pertumbuhannya. Bu, nggak usah simpan uangnya terus-terus ya Bu, dikunci. Akhirnya nggak keluar kemana-mana, nanti jadi seperti di mana? Pelumpang. Habis semua kebakar ya. Mengenal dengan benar bahwa Yesus satu-satunya Tuhan. Mengenal dengan benar bahwa Yesus satu-satunya juru selamat yang telah menderita, disalibkan karena semua dosa dan kejahatan kita. Disalibkan karena kejahatan, karena dosa dan kesalahan kita, karena pemberontakan kita. Kemudian dia mati, dikuburkan bersama dengan semua dosa. Itu dikuburkan itu berarti dosa kita, kesalahan kita, kejahatan kita, pemberontakan kita udah dikubur. Kemudian dia dibangkitkan. Untuk apa itu dibangkitkan? Memberi hidup yang baru, pengharapan baru, kepastian hidup yang kekal, sorga yang sudah disediakan. Jadi unang marulang-ulang, Tuhan ampunilah aku semua dosa-dosaku yang sudah kubuat sengaja atau tidak sengaja. Besok berdoa lagi, Tuhan ampunilah aku Tuhan untuk dosa-dosaku yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Nanti malam mau tidur itu doanya, besok pagi bangun tidur itu doanya, nanti partangyangan itu doanya. Tuhan Yesus bilang dosa yang mana? Berarti nggak jelas juga latar belakang pertobatannya, latar belakang keselamatannya, latar belakang pengenalan atau keputusannya untuk mengikuti Yesus sudah dikuburkan bersama-sama dengan kematiannya. Dia bangkit. Jadi orang yang percaya bahwa dosanya itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, sudah dibayar oleh Tuhan Yesus dengan lunas, membuka pintu hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, selesai, lunas, merdeka, diberikan materai Roh Kudus. Saudara, pemahaman yang alkitabiah ini harus kita paham pelan-pelan tapi betul-betul. Kalau nggak ngerti ditanya. Itu pentingnya masuk dalam kelompok pemuritan. Maksudnya apa sih Kak? Karena nggak gampang mengerti firman Tuhan ini. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau lihat mengapa Paulus siap menderita dan tidak malu dipenjarakan karena Kristus. Saudara, surat yang kita baca sebagai bahan renungan kita ini dari 2 Timotius 1 ini, saudara, ini adalah surat di mana Paulus kedua kalinya dipenjarakan di Roma. Kedua kalinya. Dan surat ini sedang berbicara tentang menjelang kematian dari Rasul Paulus. Itu sebabnya dalam pasal 4 yang kita baca tadi, pasal 2 ya, pasal 1 ya, tapi 2 Timotius. Tapi kemudian 2 Timotius pasal 4 di situ dikatakan mengenai diriku, ayat 6 saya baca, 2 Timotius 4. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan kematianku sudah dekat. Itu Paulus sedang berbicara tentang kematiannya yang sudah mendekat ketika dia ada di penjara Roma untuk kedua kalinya. Jadi ini di sini dia sekitar usianya 68 tahun. Kalau kita baca sejarahnya dia meninggal itu usia 68 tahun. Jadi dia bertobatnya itu hampir sama dengan usia Tuhan Yesus 33 tahun. Jadi dia melayani Tuhan Yesus lebih kurang 35 tahun. Jadi dalam proses 35 tahun itu dia bisa menjelaskan melalui pertolongan Roh Kudus tentang siapakah Yesus yang dia kenal.
untuk menjadi berkat bagi kita semuanya. Saudara, mengapa dia siap untuk tidak malu, untuk dipenjarakan karena Kristus? Kita akan melihat yang sekaligus bisa memberkati kita dari ayat-ayat yang kita baca. Yang pertama, ayat yang ke-9 tadi dinyatakan. Saya baca sekali lagi ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara, apa yang menjadi alasan Paulus? Karena Kristus yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan dia. Itu yang pertama. Jadi di sini jelas sekali dikatakan bukan berdasarkan perbuatan kita. Jelas ya firman Tuhan ya. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Artinya keselamatan itu diberikan kepada kita karena kasih karunia, anugerah, pemberian cuma-cuma. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, Paulus dengan jelas menyatakan bukan karena perbuatanmu, bukan karena usahamu. Dia menuliskan juga kepada anak rohaninya Titus pasal 3, bukan karena perbuatan baik. Karena itu menjadi pengalaman Paulus ketika dia menjadi orang Yahudi yang luar biasa ketat. Tadi waktu kita baca Filipi pasal 3 itu ya, hukum Taurat itu dia tidak bercacat celah. Artinya semua bisa dia lakukannya. Tidak membunuh, berapa itu hukum Taurat? 10 ya. Tidak membuat patung, tidak menyembah, dia menghormati orang tua, tidak berzina, semua. Ternyata itu tidak menyelamatkan. Nggak bercacat celah loh. Padahal kita hukum Taurat aja 1 sampai 10 bercacat celah terus ya. Nggak punya anak 5 tahun 6 tahun mulai adong do di san apa namanya itu, bukan datu, lebih halus. Kalau datu udah langsung nggak mau. Oh bisa dia ngusuk, hanya melalui ngusuk aja loh bisa katanya. Mulai nih orang tua, pergilah nak ke sana nak, ya kan? Kau ini ya udah lama pun nggak pergi juga. Wah udah mulai kompromi satu. Ya kan, kita bilang juga nggak apa-apa. Dah meninggal bapak kita apa kita, besoknya pergi kuburan ngomong lagi, aduh bapak, aduh begini bapak, aduh. Orangnya sudah mati. Katanya kita nggak punya hubungan lagi dengan orang mati. Itu Alkitab yang menyatakan, bukan saya. Makanya belajar baik-baik supaya kita semakin mengenal kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab ini bagi kita. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan harus ada respon. Jangan mengeraskan hati, tapi bukalah hatimu. Sama seperti Wahyu 3 ayat 20. Lihatlah aku berdiri di depan pintu hatimu dan mengetok. Barang siapa lu katanya, berarti ada yang membuka, ada yang tidak, kan gitu ya. Dari antara semua manusia ada yang mau membuka, ada yang tidak mau. Barang siapa yang membukakan pintu, baru dia masuk. Kalau tidak mau kita membukakan pintu, dia tidak mau memaksa. Kalau kita bukakan pintu, dia baru masuk ke dalam hati kita, tinggal di dalam kita. Maka saya Betty Sianipar ada di dalam Kristus, berarti sorgalah menjadi milik saya. Tapi jangan lupa sebaliknya, kalau Kristus ada di dalam saya, berarti melalui hidup saya ini harus bisa kelihatan Kristusnya. Mengasihi, mengampuni, sifat-sifat Kristus itu harus nampak dalam diri kita ini. Jadi jangan cuma sorganya aja. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh, terima Yesus, semuanya kita sudah akui, sudah bebas, lepas dan segala macam, langsung mati, syukur juga ya. Itu pengalaman bapak saya. Saya bilang sama Tuhan Yesus, aduh Tuhan, enak kali lah bapakku itu ya. Bertobat jam 2 pagi, dia mengakui sungguh-sungguh siapa dia seorang penatua, ternyata dia belum selamat.
Setelah dia dilayani, dia mau bertobat, aku sungguh butuh Yesus, aku minta ampun Tuhan semua bla 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 bla. Dan Bapak mau terima Yesus, mau Inang, aku mau masuk surga. Terima Yesus jam 2 pagi, jam 8 pagi dia meninggal. Enak nggak? Tapi kenapa seperti itu? Di dalam kemahatauan Tuhan, kalau saya ya mengertinya ya, Bapakku ini kalau dia dikasih kesempatan hidup meskipun dia sudah ada dalam Yesus, kurasa nggak bisa dia bertumbuh, selalu kompromi dengan dunia. Itu yang saya lihat. Jadi kalau kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan, berarti kan kesempatan untuk semakin mengenal, semakin mengenal, semakin mengenal, semakin mengenal, semakin mengenal. Akhirnya kita bisa sama seperti Paulus ini tadi. Aku gak malu dan aku gak takut, aku siap menderita karena aku tahu siapa yang aku percaya. Siapa yang dia percayai? Yesus yang sudah rela menanggung semua utang dosanya, menanggung segala pemberontakannya, menanggung semua kesombongannya, menanggung semua kejahatannya. Berapapun banyaknya dan apapun bentuknya, sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Bagi Paulus itu sesuatu yang menakjubkan, karena dia tidak pernah bertemu dengan pribadi seperti pribadi Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti pengalaman rohani Paulus, kita juga harus punya pengalaman pribadi. Pengalaman bertemu dengan Yesus secara pribadi. Gak usah malu. Jangan bilang, aku udah pernah kok, aku udah berdoa sendiri kok. Saya bukan bilang kalau berdoa sendiri itu gak selesai. Mungkin ada yang tidak selesai. Kan akan lebih bagus kalau dibimbing, ditolong, mengerti. Ada prinsip dasar firman Tuhan yang dibukakan. Saudara, kalau enggak percaya Yesus dengan benar, enggak akan terjadi proses pengenalan itu. Percaya saudara. Lambat jalannya. Seperti apa yang lambat jalannya? Apa sih yang lambat? Siput atau keong? Harus punya pengalaman meskipun caranya berbeda, kan gitu ya. Kalau caranya Paulus tadi kemana? Waktu berjalan ke Damsik baru Yesus berseru. Kalau kita nggak seperti itu lagi, ada banyak cara. Bisa melalui KKR, bisa melalui pertemuan pribadi, bisa melalui ngobrol, bisa melalui kelompok kecil, banyak cara. Tapi pengalaman rohani harus menjadi dasar bagi kita untuk menyatakan bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi yang penting status rohaninya itu jelas gitu loh. Mak Dita jelas ya status rohaninya ya. Jawabannya apa Bu? Jelas ya. Kalau jawabannya amin aku nggak tahu nanti artinya. Jelas ya. Sudah bertemu dengan Yesus, menyelesaikan perkara dosa, percaya bahwa dosanya sudah diselesaikan di atas kayu salib gitu ya. Membukakan pintu bagi dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima dia dengan iman. Itu ya Bu? Jadi ada kerinduannya untuk bertumbuh. Dia lewat pemuritan, kemudian dia belajar melayani, bertumbuh terus. Kalau enggak jangan harap. Dan saya selalu bilang gini ya, kalau orang bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan siapakah Kristus, pasti dia terlibat dalam pelayanan. Percaya saudara. Gak ada itu yang bisa dia tenang-tenang di rumah. Nantilah aku jam 5-nya kami mulai Ibu Lydia, jam 5 kurang 5 lah aku datang. Atau gak apa-apa lah terlambat sedikit, gak ada itu seperti itu. Kalau bertumbuh. Ya. Saya ada ibu-ibu yang saya tahu, kalau nyanyi dia nyanyi, semangat kali dia nyanyi semangat. Tapi kalau udah mulai firman Tuhan, pagi pun itu, sore pun itu, tetap mulai bingung aku. Nanti kalau kita bilang terus dia belum di dalam Tuhan, gimana ya? Karena kalau orang yang rindu untuk mengenal seseorang, ibu-ibu pernah nggak sih ya? Sering lah kita dengar berita-berita di TV itu ya. Kalau udah melewat katanya Jokowi, jam sekiannya lewatnya, semua dari desa-desa terpencil sana mulai pagi berdiri di atas, di jalan-jalan itu untuk melihat. Paling
cuma dada-dadanya lewat mobilnya. Syukur presiden kita orang yang ramah ya, mau buka pintu mobilnya, kadang-kadang dia mau turun, disapa dan yang lain-lain. Begitulah kerinduannya. Padahal itu belum mengenal sebetulnya, untuk tahu seperti apa sih presiden saya itu kan gitu kan. Kalau untuk mengenal juru selamat harusnya lebih segar. Gitu ya. Saya mau mendengar dengan baik apa yang sedang dijelaskan, apa yang sedang disampaikan, supaya pengenalan saya, pemahaman saya tentang siapa yang menyelamatkan saya itu bertumbuh dengan sehat. Harusnya begitu. Kalau saya dulu nggak pertama lah ya, terusnya sebenarnya dulu nggak pernah saya nggak punya buku catatan. Saya pikir catatan-catatan saya itu terbuang setelah tahun 2000 sekian, masih pakai apa namanya itu, kertas-kertas ubi yang tulisannya pun sudah kabur. Kalau pakai kertas ubi kan gitu ya, kabur tulisannya karena rindunya. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari tentang mengenal Dia yang kupercaya dari ayat 10 sampai ayat 12a. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Apa yang mau kita lihat dari sini, saudara? Yang kedua, kita harus percaya kepada kekuatan Injil. Roma 1 ayat 16 apa dikatakan di sana? Injil adalah kekuatan Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Injil itu berbicara tentang Kristus dan karyanya. Injil itu berkuasa untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepada berita Injil itu sendiri, yang mau percaya kepada Kristusnya yang bisa menyelamatkan itu. Itulah Injil. Jadi kalau kita tidak percaya kepada kekuatan Injil, bahkan di sini diuraikan lagi, yang telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Itulah kekuatan Injil, mematahkan kuasa maut. Kuasa maut itu apa sih? Dosa dan kematian kekal, dikalahkan. Dan apa katanya kemudian? Mendatangkan hidup yang tidak binasa. Siapa yang bisa mendatangkan hidup yang tidak binasa? Ada yang lain di luar Yesus? Ada yang lain di luar Yesus? Kalau nggak ada, kenapa kita nggak serius untuk mengikut Dia? Kalau nggak ada yang lain, kenapa kita nggak semakin rindu untuk mengenal Dia? Kalau nggak ada yang lain, kenapa kita juga nggak menjadi pemberita-pemberita bagi kita yang sudah bertumbuh dewasa di dalam pengenalan yang benar? Saudara, nggak ada yang lain. Di luar Kristus binasa, di luar Kristus neraka. Bisa tahu kita kapan mati? Bisa tahu kapan kita mati? Bisa tahu kita kapan keluarga kita meninggal? Bisa tahu kita suami, anak dan yang lain-lain, opung mertua kita meninggal? Bisa tahu kapan? Siap kalau mereka masuk neraka? Siap nggak? Loh, kok nggak ada yang berani ngomong? Kalau nggak siap harus percaya kepada kekuatan Injil. Beritakanlah. Kalau main HP kita bisa berjam-jam ya. Syur, oh semua dilihatin. Saya selalu saksikan lah sama ibu-ibu, terus menerus saya akan terus saksikan. Saya nggak perlu Instagram dan apa itu namanya, Facebook. Saya takut waktu akan habis di sana. Nanti jadi banyak bohongnya. Bu, bisa nggak Bu pelayanan? Kak, bisa nggak kita pemuritan? Aduh, nantilah ide udah capek kalau saya sampai seperti itu. Aduh, saya nggak tahu lagi apa jadi bagian saya. Banyak orang yang butuh kok. Saudara, kadang-kadang saya jadi bingung ngatur waktu pemuritan saya. Akhirnya digeser-geser lah.
Yang ini nanti harinya berubah, jamnya berubah supaya bisa masuk yang ini. Yang ini begitu juga, harus digeser. Kalau enggak, ininya hari ketemu hari itu juga bisanya, yang ini hari itu juga bisanya, jamnya sama. Udah bingung saya. Saya coba mencari, bisa enggak besok jamnya kira-kira kau jam berapa? Saya coba geser. Kalau kosong pelayanan saya lari untuk mengerjakan itu. Saudara, kalau nggak mengenal Yesus dengan baik, jangan berharap ada perubahan. Nggak ada itu. Itu yang dinikmati oleh Paulus, itu yang dialami oleh Paulus. Karena pengenalannya semakin dalam, pengenalannya semakin jauh, pengenalan dan pemahamannya semakin, sehingga dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya kekuatan Injil. Yang ketiga dan yang terakhir untuk kita, ayat 12b. Apa yang bisa kita pelajari mengenal Dia yang kita percayai? Mengenal Dia yang kita percayai. Dari ayat 12b dinyatakan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus berkuasa untuk memelihara hidup kita dan memelihara pelayanan yang Tuhan percayakan. Itu yang dinyatakan Paulus di sini. Sampai pada kematiannya, sampai pada hari Tuhan katanya di sini ya. Hingga pada hari Tuhan. Hari Tuhan itu kan bisa dua versi. Hari Tuhan waktu dia mati, karena di sini memang menjelang kematiannya. Hari Tuhan yang kedua ketika Yesus datang kedua kali. Tapi Yesus berkuasa. Jadi artinya apa? Ketika kita mengenal Dia yang kita percaya, banyak kemudian masalah, pergumulan, tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan pribadi dan pelayanan. Jangan lupa, Dia berkuasa memeliharakan apa yang sudah dianugerahkan, baik itu tentang keselamatan yang sudah kita miliki maupun pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Sama seperti Matius 28 ayat 20b. Apa itu kira-kira? Aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Saudara, jadi jangan puas dengan kondisi rohani kita sekarang. Jangan puas dengan kehidupan rohani kita sekarang. Cobalah mulai. Kalau dulu mungkin udah pernah ya baca Alkitab, muter-muter. Coba mulai lagi disiplin. Apakah mulai dari kitab Kejadian, mulai dari kitab Matius, terserah, melalui perjanjian lama atau perjanjian baru. Sekarang saya sudah habis Matius, saya akan masuki kitab yang baru, kitab Markus. 2-3 pasal satu hari. Kalau kita cinta dan rindu mengenal Dia, jangan bilang ibu-ibu gak ada waktu. Saya gak percaya itu. Kalau ibu-ibu bilang gak ada waktu, udah capek ini, cobalah 15 menit aja luangkan waktumu sebelum tidur. Masa sih 15 menit? Gak bisa. Ya kan? Berdoa pun mungkin malam udah gak berdoa lagi. Ya kalau mengenal Yesus dengan baik, dengan benar, membangun kualitas hubungan dengan Dia untuk semakin mengenal Dia, ya saya percaya bisa kok kesimpulannya sampai seperti Paulus ini. Aku tidak malu, aku siap menderita. Apapun yang dikatakan kepada saya, bahkan banyak loh murid-muridnya, orang-orang percaya yang meninggalkan Dia waktu Dia di penjara. Saya baru belajar dari 2 Timotius pasal 1 ayat 16 sampai 18 tentang Onesiphorus. Saya baru belajar tentang ternyata si Figelus dan Hermogenes itu meninggalkan Paulus waktu dia di penjara. Karena tidak siap dengan ancaman orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, sama Tuhan Yesus.
Ya. Karena waktu itu kerajaan Romawi begitu luar biasa berkuasanya, dan Kaisar Nero begitu membenci orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Siapa yang ikut orang Kristen dibunuh. Maka si Figelus dengan si Vergomenes, lebih baguslah aku menyelamatkan diri. Tapi si Onesiferus tidak. Dia malah berusaha berkali-kali mengunjungi Paulus dalam penjara. Saudara, ya semakin belajar itu berkatnya kan luar biasa. Tuhan, rindulah seperti Onesiferus ini, kan gitu kan. Kalau membaca dengan baik, ternyata banyak yang terlewatkan, yang kita tidak baca. Belajar dari orang-orang kecil dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan kita ingat Paulus itu orang-orang kecil yang yang melibatkan atau yang membantu dia dalam pelayanan, itu selalu dia coba baca itu pasal-pasal terakhir dari tulisannya, Korintus kah, Roma kah, Timotius kah, selalu dibilang salam untuk si anu, salam untuk keluarga si anu, salam untuk ini. Itu tanda dia menghormati orang-orang yang sekecil apapun yang terlibat dalam pekabaran Injil. Sungguh luar biasa dihargainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesimpulan untuk kita, mengenal dia, atau dianya kita ganti ya, mengenal Kristus yang kupercaya sangat bergantung dengan status rohani dan kesungguhannya untuk belajar firman Tuhan. Butuh disiplin dan praktek melakukan firman Tuhan yang terus menerus. Tidak kalau kita suka saja. Biarlah firman Tuhan ini semakin membukakan pengertian dan pemahaman kita, menolong sekaligus kita semua. Sudahkah saya menjadi bagian? Sudahkah saya terhitung orang-orang yang sudah diselamatkan? Itu yang pertama. Yang kedua, sudahkah saya yang menyatakan percaya kepada Kristus, punya kerinduan untuk semakin mengenal dia, mengenal Kristus yang sudah mati dan bangkit untukku secara terus menerus? Dan yang ketiga, sudahkah saya yang menyatakan mengenal Kristus dengan benar, terlibat di dalam perluasan kerajaan Tuhan, yang memperkenalkan Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan? Mari kita berdoa.